jangan coba-coba untuk main gitu. Terus kata kakek, ini sapu, kamu main pakai ini aja, kamu ngapain latihan itu, kamu ikut ini aja, volley aja gini, kamu ini. Selamat sore, Dea ya, namanya Dea ya. Iya, Dea apa namanya nih? Dea Dindo Tarisitorus. Waduh, panjang banget ya namanya. Jadi sudah lama ya di Kota Lok Sumawe ini? Sejak 2002 mungkin. 2002 ya, sudah di Lok Sumawe. Bidang olahraga ini adalah olahraga anggar gitu. Mungkin dari awal sendiri, mungkin kan kalau waktu dari kecil dulu ya, mungkin ini memang sudah ada bakat atau dari bakat dari ibu ya, ibu seorang atlet juga atau bagaimana? Ini mungkin bisa dia ceritakan mungkin untuk bisa menjadi motivasi bagi apa kita. Jadi awalnya memang mama tuh memang seorang atlet tapi bukan atlet anggar gitu. Atlet apa nih? Atlet volley. Wah, atlet voli. Ya. Jadi anggar ke voli ini kok bisa ini nyambungnya Jauh kemana kan, ya? Pak? Jauh. Ini nyambungnya gimana ini? Jadi dia punya bunda gitu kan. Awalnya bunda ngajak gitu karena bunda memang timnas gitu kan. Timnasnya untuk anggar. Terus ayolah dia, kamu tinggi, kamu ini, kamu berpotensi katanya gitu kan. Terus dia bilang, enggak lah bun, apaan tuh, olahraga apaan itu, dia bilang gitu. Terus kata bunda, loh ayolah ikut dulu katanya gitu kan. Enggak bunda, lanjut. Itu kelas 5 SD itu kan masih labil kan Pak. Iya. Dimulai dari 5 SD? Iya, sebenarnya kelas 4 SD, tetapi karena dia lebih ke badminton saat itu, jadi ya skip dulu. Atau mungkin terpengaruh dari film Zorro itu ya mungkin, karena 4 SD kan masih kecil banget ya? Masih kecil banget gitu. Terus dia sempat tuh kelas 5 SD nonton film yang ada yang memang kayak anggar gitu, tapi kartunnya gitu kan. Kartunnya, iya. Kartunnya. Terus, Bun, bukannya ini olahraga yang Bunda itu bilang, masih hitam putih nggak? Masih, masih hitam putih gitu Pak. Ada TV-nya, ya. TV-nya masih hitam putih. Terus, iya, kamu ikut, dibilang. Enggak lah Bun, cuma nanya doang, dinerin gitu kan. Terus kata Bunda, ya udah, selang berapa bulan abang berangkat ke Cina gitu kan. Abang apa? Abang sepupu, abang anaknya sepupu Bunda. Apa? Atlet Anggar apa? juga. Anggar juga ya. Itu apa? Pertandingan apa? Bukan pertandingan, mereka memang untuk memang tryout, memang tryout khusus ke Cina ya. Ke Cina. Gitu. Terus kata Bunda, nah abang udah berangkat, kamu kapan? Gitu kan. Oh ini motivasi ya gitu ya. Motivasi gitu kan. Alah Bun, nanti aja. Terus abang telepon, udah kamu cepet latihan biar kamu bisa nyusul kan. Bisa ke Cina juga gitu. Kan. Di situ dia kayak mikir, kan kakek suruh belajar dulu kita menimba ilmu tuh sampai ke negeri Cina kan. Ya abang udah hebat lah kalau udah ke Cina, udah gitu paling ya? ujung nih. Ya udahlah Bun, dia latihan. Terus kata Bunda, ya telat, 2 bulan kemudian nanti ada kejuaraan, kamu nggak bisa ikut katanya. Kalaupun ikut 1,5 tahun lagi gitu. Ya udah latihan dulu, latihan rupanya terlalu bosan sebenarnya kalau latihan anggar awalnya, karena untuk latihan 1,5 tahun itu memang betul-betul latihan dari. Itu dimulai dari kelas berapa itu? Mulai menekuni. Kelas 6 SD sudah mulai menekuni. Itu dimulai dari apa? Pakai tongkat dulu atau pakai apa itu? Enggak Pak, cuma latihan gitu aja. Habis itu nanti baru kakek di rumah kan, karena kakek atlet ini sepak bola kan. Oh iya. Iya, jadi kakek bilang, apaan tuh pakai tongkat ini? Di mana sepak bolanya dulu mainnya? Kakek di Persiraja dulu. Oh, Persiraja Banda Aceh ya. Oh iya. Terus kata kakek, ini sapu, kamu main pakai ini aja. Kamu ngapain latihan itu? Kamu ikut ini aja, volley aja gini, kamu ini. Enggak lah. Selalu diejek lah ya. Pertama diejek ya. Iya, karena di rumah cuman kayak abang ke bola, adik ke bola, mama volley, pokoknya yang melibatkan bola semua kalau di rumah. Cuman dia yang kayak bela diri gitu, pakai pedang. Enggak lah yakin kamu katanya gitu. Yakin kayak betul tuh, jangan nanti
kamu udah sebulan keluar gitu, enggak gitu kan, udah tekuni 1,5 tahun ikutlah kejuaraan, baru di situ ya konsisten sama Anggar gitu. Iya. Berarti kalau boleh dikatakan kamu ini gennya olahraga ya kayaknya, karena keluarganya dari olahraga semua ya, kayak sepak bola, voli, Anggar dan sebagainya gitu. Kemudian dari kelas 6 SD dimulai ya dia. Ini itu masuk latihan di apa di rumah atau misal masih masuk klub perkumpulan itu bagaimana nih? Dasarnya sebulan dia minta belajar memang khusus sama bunda gitu. Oh sama bundanya. Dasarnya aja gitu kan. Terus nanti sebulan kemudian bunda antarkan, nih kamu gabung sama tim ini. Oh ya udah bun. Itu di mana? Di Loksmawe? Di Loksmawe. Kebetulan bunda saat itu di Aceh Utara, tim Aceh Utara. Oh tim Aceh Utara. Tahun? Bunda awal terbentuknya Aceh Utara memang udah bunda di situ. Oh Anggar Aceh Utara ya gitu. Iya. Tuh. Berarti dari kelas 6 SD kemudian latihan-latihan ikut kemudian prestasi pertama sekali yang dia dapat apa itu? Wah. Ini kesenang ini ketika ada dapat prestasi, wah ini jengker-jengker balik ini kan. Ini apa yang sangat berkesan yang pertama sekali? Pertama kali saat itu Prapora itu kan kalau kita bilang tingkatnya senior kan. Sebelum Pora, kalau di luar itu Kejurda, kalau di Aceh itu memang Pora, Pekan Olahraga Aceh gitu. Di Pranya ya waktu itu. Di Pranya saat itu memang dia lagi ikut ujian, terus kata kakek, udah ngapain ikut, kamu kan nggak menang kata. Awalnya gitu kan. Dia bilang, kayak dia menang loh, dia bilang gitu kan. Alah nanti udah nangis katanya gitu kan. Enggak, kayak yakin nih menang gitu kan. Terakhir semifinal, bisa ya, bisa, ini selangkah lagi dia bilang gitu kan. Selangkah lagi aku membuktikan bahwa apa yang dipikiran orang-orang tuh tidak seperti yang ya bodo amat gitu. Kalau memang dia bisa kenapa enggak gitu kan. Terus dia berpikir gini, kalau orang pikir impian saya itu terlalu besar, saya berpikir bahwa pikiran mereka yang terlalu kecil. Gitu. Jadi usia berapa itu? Itu kelas 1 SMP. Udah dapat perak ya? Iya, Itu yang pertama sekali? Pertama sekali dari Prapora. Yang lawannya itu usia berapa itu? Kak itu lagi nempuh kuliah semester 3 kalau nggak salah. Kamu masih SMP? Iya. Lawannya masih kuliah? Udah kuliah, udah. Wah, memang. Itu makan apa kamu kok bisa begitu tuh? Nggak tahu Pak. Kok bisa dilawan yang usianya di atas kamu, mahasiswa lagi ya kan? Nah, kamu masih SMP. Nah, ini kan ada suatu trik sendiri, ada makan apa atau apa gimana? Mungkin ada latihan-latihan khusus itu ya? Ya karena dia yakin kan, kayak dia bilang tadi, kalau orang berpikir impian dia itu terlalu besar, ya dia berpikir mereka itu terlalu kecil memikirkan itu. Iya. Ngapain dipikirin ya? Ngapain dipikirin, mending ya dia konsisten nih, dia bisa gitu kan. Ya udah dia usaha, kita kan ada dibilang juga, orang tua bilang dulu kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Sedap. Gitu. Ini luar biasa ini. Kalau dulu kan dia katakan sejak apa didorong oleh apa namanya bunda untuk ini. Sekarang siapa yang mensupport ini atau masih tetap latihan ini kan? Masih. Tadi saya dengar tadi ada mau pelatihan juga ke Banda ya? Ke Banda aja. Keluarga tetap support, semua support. Dasarnya kan bunda ayo dia bisa gitu kan. Jadi dia lebih ke bunda. Bunda asal mau kejuaraan ya, kalau mama bilang mama ini kayak mama tiri, kamu nggak pernah kabarin kalau gitu. Iya. Ada anggapan seperti itu. Karena kan kalau bunda ini, kalau di Aceh ini kami panggilnya mama. Mama. Jadi kamu nih ya, mama lo yang ngelahirin. Ya tapi gimana ya ma, dia bilang gitu kan. Kenapa? Karena dia kalau memang mau kejuaraan, bunda, ma dia mau ikut kejuaraan nih, dia mau tanding nih, itu bunda. Karena dari dasar dia memang didobrak sama dia gitu. Jadi memang ada seseorang yang memberikan motivasi yang begitu besar sehingga lahirnya sebuah prestasi kan gitu.
Kalau ini kan di bunda kamu ya, kemudian juga dorongan dari orang tua ya mama kan gitu untuk bisa ya katakan secara tidak langsung mungkin juga mendorong walaupun berbeda pandangan karena satu poli satu ini satu satu anggar ya, gitu kan gitu. Jadi ya di mana kuliahnya nih? di Universitas Maliku Saleh, Unimal. Oh, Unimal. Jurusan apa? teknik informatika. Wah, teknik informatika. Jadi perlu anggar juga di situ gak? Hah? Jadi Ya. kalau nggak tahu ya, dia merasa dia ikut anggar nih ya memang alhamdulillah, karena sejak dia ikut anggar dia lebih fokus kalau belajar Oh gitu. Iya. Berarti memang sangkut pautnya begitu ya Iya. dengan ada sebuah prestasi olahraga dengan bidang studi yang kita pelajari di kuliah lebih fokus lagi Lebih gitu fokus ya. lagi. Ya. SMA ada prestasi lagi. Ada. Itu di mana itu? Itu di nasional. Udah sampai Ya, nasional. udah. Apa itu? Pora. Kemarin itu terakhir kemarin di Semarang Prapon. Ya. Dia ranking 33 dari seluruh Prapon. Indonesia. 33 dari seluruh Ranking Indonesia. 33 dari seluruh Indonesia Iya. kan. Karena diambilnya 32 dia tereliminasi Iya. satu ini. Terus 2016 dia berangkat ke Jogja, Kulon Progo. Kulon Progo, Ya, iya. dia dapat perak. Di situ juga dia Itu banyak- apa itu? Itu Perlombaan apa? Kejuaraan. Kejuaraan nasional juga. Tapi di- itu lebih ke open. Mhm. Jadi daerah itu yang Juara berapa ya? dia juara 2 alhamdulillah. Perak juga ya. Iya, perak. Itu waktu kelas berapa? Udah kuliah? Itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Tingkat nasional juara 2 perak ya. Ya. Terus Terus ya terakhir Semarang itulah. Ini kalau memang ada peluang, ada itu ya main PON di Papua nanti. Tapi Main kalau PON. kalau memang karena dia ranking 33 yang diambil 32, kalau ada yang mengundurkan diri satu orang Bisa masuk bisa dia. masuk gitu. iya, berarti bisa masuk untuk mewakili Mewakili Aceh. Aceh di PON di Papua ya. Wah, luar biasa. Ya, dari sekian lama dia menekuni anggar ini, mungkin kan ada kejenuhan, ada apa? Ini gimana menyikapinya gitu? Sebenarnya kalau latihan anggar ini karena itu aja kan Pak, Iya. jadi bosan. Sebenarnya Maju bosan. mundur maju gitu. mundur, Oh gitu kalau ya? nggak maju mundur gitu. Maju mundur. Kalau nggak tusuk tangkis. Ah, gitu oh kan. gitu ya. Jadi bosan, sempat waktu SMA kelas 1 kan masih waktunya labil Iya. kan, itu sempat ikut basket sebenarnya. Oh, Gitu. oh Terus udah agak ada perubahan sedikit gitu ada ya. perubahan sedikit gitu. Dengan apa ya? Dengan cita-cita di Ya, olahraga ya. Terus saat itu memang persiapan untuk Popda dan Pora. Iya. Terus kata pelatih, dia dikasih 2 pilihan, kamu ikut Popda, basket atau Pora, anggar. Di basketnya punya ini juga. Kota Semoy, iya. Punya prestasi juga, Iya. maksudnya punya inilah kemampuan juga ya. Iya. Oh jadi ngambil 2 pilihan ya? Iya, diambil 2 pilihan dalam waktu 1 jam harus udah selesai katanya. Iya. Terakhir ya memang pilihannya tetap di anggar. Di anggar ya. Gitu. Berarti anggar yang ditekuni Anggar. sampai sekarang ya. Sampai Sekarang. Ini bagaimana kamu membagi waktu ini? Antara kuliah, latihan ya, kemudian untuk istirahat dan sebagainya. Ini bagaimana? Dia kayak bagi waktu tuh kayak ya memang dari kecil dia membagi waktu gitu. Iya. Jadi kayak sekolah, terus dia les, pulang les dia harus latihan, pulang latihan dia sholat maghrib nanti sambung ngaji Iya. istirahat jam 2 baru untuk belajar lagi, nanti baru siap subuh baru sekolah lagi gitu aja. Ya, oh berarti sudah kamu tata ya Tata untuk dari dari kecil. kecil ya. Iya. Karena memang untuk ke bidang olahraga tadi ini karena memang dari kecil memang sudah kamu tata dengan baik ya. Kemudian tadi kamu di Unimal ya, kuliah di Unimal, kamu juga membawa nama Unimal ya. Iya. Ada ya membawa nama Unimal untuk tingkat mahasiswa ya. Ada. Itu kemana itu? Itu tingkat Aceh dapat perak juga. Dapat perak juga. Ke tingkat nasionalnya sudah ini. Tingkat nasionalnya tidak, karena kemarin itu dia ada 2 pilihan. Kamu kalau ikut Pomnas kan tingkat nasional tuh. Iya. Jadi kalau kamu ikut Pomnas nanti
prapon kamu berabe karena kan abis Pomnas sambung lagi itu Ke nanti prapon. kamu kecapean Iya. gitu kan. Karena seminggu lagi mau prapon, dia harus simpan tenaga gitu kan. Jadi ya udahlah, dia lebih ngalah gitu sebentar gitu. Terus ditanya sama pelatih, kamu yakin dengan keputusan? Dibilang iya. Sebenarnya satu poin sih sebenarnya bedanya gitu kan. Tapi ya udahlah, berikan kesempatan untuk dia gitu. Jangan kalau kita pikir jangan terlalu egois, jangan terlalu ini kan, jangan terlalu pacu karena dia nggak bisa untuk dua-duanya, untuk apa, mending kasih kesempatan untuk orang, jangan serakah gitu kan. Ya udah gitu aja, makanya kemarin Pomnas dia nggak berangkat gitu. Oh, nggak berangkat di Pomnas ya, berarti. Seharusnya berangkat 1-2 tuh berangkat, tapi dianya yang nggak berangkat karena dia mikir pulang dari sana sehari dia berangkat lagi untuk ke Semarang untuk ikut prapon. Untuk Jadi, prapon ya. iya. Seberapa sulit sebenarnya latihan Anggar ini? Sebenarnya nggak terlalu sulit, Pak. Iya. Tapi ya memang membosankan. Membosankan ya, karena Sangat. tadi maju Iya, mundur ke maju mundur, tangkis ya Kalau kan? nggak tusuk tangkis, Ya, gitu-gitu aja. berarti Pak. terbayang apa ya, Zoro ya itu Iya, ya. tapi satu kelebihannya memang kalau kita lagi nggak fokus, Ya. itu memang jangan coba-coba untuk main gitu. Dia nggak fokus, terus kayak orang tusuk ya dia karena terbawa emosi kan, karena kita nggak kontrol gitu. Ya lawan ya babak belur, kasihan juga sebenarnya. Maksudnya babak belur gimana? Ya kan kami kalau udah siap kejuaraan tuh pasti biru-biru, biru-biru gitu. Tapi kan ada pelindungnya. Pelindungnya ya namanya kain ya kan Pak. Oh gitu. Tusukannya tuh kan logam gitu. Iya. Jadi sama aja. Iya. Gitu. Berarti di dalam dunia Anggar ini dibutuhkan kelembutan ya, dalam apa? Nggak perlu kelembutan tapi Iya. kefokusan aja. Kefokusan sebenarnya. ya. Iya. Oh, berarti intinya fokus ya di dalam dunia Anggar ini Iya, ya. fokus. Kalau tidak fokus ya itu tadi Iya. mungkin Kalau nggak dia babak belur kita yang babak belur gitu ya. Berarti kan fokus ya. Iya. Fokus berarti ini salah satu untuk bagaimana untuk menghasilkan, untuk berhasil di dalam cita-cita kita juga kita harus fokus. Untuk berhasil dalam prestasi kita juga harus fokus gitu. Kemudian sekarang ini dia apa yang dia tekuni selain dari Anggar, kuliah gitu? Dia kemarin itu sempat kayak catering gitu kan. Terima catering gitu. Wah, Terus kayak kemarin tuh kayak buket tuh orang wisuda Iya. sempat juga gitu. berarti sudah memulai di Iya. dunia usaha ya, Iya. untuk bagaimana pelan-pelan memang sebenarnya harus belajar dari sekarang gitu, Iya. untuk arahnya ke situ ya. Tapi kamu sudah memulai, sudah sangat bagus sekali. Apalagi di samping itu kuliah, sambil itu punya prestasi di bidang Anggar ya. Kata mama ngalir aja dulu nanti sampai batas waktunya, nanti kamu bakalan ketemu di waktunya gitu. Jadi mengalir Mengalir. apa adanya, tapi kan juga harus butuh proses untuk mencapai itu gitu, bukan mengalir aja Iya. seperti air mengalir gitu, nanti hanyut kan gitu. Nggak ada tujuannya. Ya kan harus ada proses Iya. gitu kan. Kalau perlu boleh tahu Bapak, ini apa keinginan dia lah tentang Kota Lok Sumawe ini ke depan ya? Maunya dia bagaimana ini kota ini gitu? Kekerasan terhadap anak masih ada di Lok Iya. Sumawe kan Pak. Terus dia kayak pengen ya kota layak anak lah. Ramah anak, layak anak ya. Layak anak gitu, kayak taman. Dia lihat kayak Taman Riada sekarang ya, kalau dia bisa kritik ya itu seperti untuk perkumpulan, Iya. bukan lagi untuk taman anak gitu. Ya, karena sekarang udah berubah fungsi ya. Udah berubah Bukan fungsi. untuk keluarga, Iya. anak atau gimana ya. Yang saya tangkap tadi dari cerita-cerita kita, bincang-bincang kita, bahwasanya dari semua itu dibutuhkan yang namanya kefokusan ya. Fokus ya, seperti kamu menekuni olahraga Anggar, kemudian juga berdampak positif terhadap kuliah kamu, yang kamu juga fokus ya. Semua itu butuh kerja keras
ya kan, walaupun maju mundur tapi itu dibutuhkan kerja keras gitu ya kan. Kalau tidak stamina yang kuat ya, kemudian stamina yang kuat itu juga butuh proses ya, mendapatkan yang tadi saya bawa bilang, kamu dari SMP bisa mengalahkan anak kuliah, berarti kan itu butuh proses latihan yang panjang, membentuk stamina dan sebagainya, itu butuh proses. Jadi dalam hidup kita juga butuh proses itu ya, butuh proses untuk bisa mencapai tujuan. Dan satu lagi mungkin harapan kita bersama bahwasanya membangun kota Loksmawe ini bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama. Ada golongan tua, muda, ya, dan sangat muda sekali ya, seperti generasi-generasi kita, anak-anak ini butuh ada sebuah kerjasama, ada sebuah apa namanya silaturahmi yang betul-betul dijamin. Ini kota kita ini mau dibawa kemana ke depannya, kan gitu ya. Mungkin ini kita sepakat itu untuk bisa bagaimana kota kita ini menjadi sebuah kota yang kota tujuan ya, kota untuk bisa kita berkreativitas, beraktivitas, berusaha ya dan sebagainya. Mungkin itu aja Dea. Terima kasih kedatangan di studio Loksmawe ini ya, Mukhlis Azhar ini podcast, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini ada manfaat untuk anak-anak seusia kamu ya, anak-anak muda seusia kamu, untuk bisa teruslah berprestasi, teruslah bekarya, karena masa depan itu bukan orang lain yang tentukan, tapi diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.